Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sri Wahyu. Kali ini saya akan mereview tentang kurikulum baca. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, ada di hal apa saja yang harus motivator pahami sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Jadi, sebelum kita memberikan materi kepada anak dengan baik, kita harus pahami dulu 5 poin penting yang sebagai dasar penting sebelum kita memberikan materi dengan baik ke anak. 5 poin penting itu ada 1. Syarat, kedua tujuan, ketiga cara, keempat evaluasi, dan kelima selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu syarat. Sebelum memberikan setiap materi kepada anak, motivator itu harus mengetahui apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa memberi materi tersebut. Semua syarat itu harus terpenuhi agar prosesnya bisa small system atau bisa bertahap. Yang kedua itu ada tujuan. Jadi, setiap materi kurikulum baca itu terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama tujuan utama dan yang kedua ada tujuan khusus. Jadi, kita sebagai motivator harus tahu dulu nih apa tujuan utama dan tujuan khususnya agar nantinya tidak salah arah dalam membimbing anak. Nah, yang ketiga itu ada cara. Jadi, cara bermain atau cara memberikan materi kepada anak harus kita pelajari sebagai motivator agar nantinya anak bisa bermain sambil belajar bersama motivator dengan menyenangkan. Yang keempat itu ada evaluasi. Jadi evaluasi ini perlu sekali untuk motivator lakukan agar dapat mengetahui apakah tujuannya sudah tercapai atau belum nih. Nah, kalau belum tercapai, motivator bisa mengulangi kembali caranya dengan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan sampai tujuannya tercapai. Nanti apabila sudah tercapai, maka bisa dilanjutkan ke materi berikutnya atau ke tahap berikutnya. Nah, yang kelima dari poin penting adalah selanjutnya. Jadi, untuk mengetahui tahapan atau materi selanjutnya yang diberikan, motivator bisa melihatnya di dalam bagan kurikulum. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kedua. Ada di simulasikan cara bermain verbal kata 4HVK yang sahabat pahami atau 4 huruf verbal kembar. Oke, kita akan jawab ya. Jadi, 4 huruf verbal kembar itu suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa diperlihatkan bentuk simbolnya. Contoh dari kata 4HVK atau 4 huruf kembar ini ada bobo, bibi, dada, dede, papa, pipi, ada yoyo, gigi, itu contoh-contohnya. Nah, tadi kan di pertanyaannya itu simulasikan bagaimana cara bermain 4HVK ini. Jadi, kita bisa menggunakan atau kita bisa menyampaikannya dengan beberapa cara nih. Ada dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba, lalu dengan bercerita, berdongeng, terus kita dengan bermain atau dengan bercerita dan bernyanyi lagu Bimba. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara bermain 4HVK ini dengan cara berdialog menggunakan bahasa Bimba. Jadi, berdialog itu sendiri adalah bercerita dua arah. Jadi, motivator mengajak anak berdialog secara umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Jika anak udah tertarik, motivator bisa mengarahkan ke tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Nah, ajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Jadi, seperti ini contohnya. B-O, B-O, bobo. B-O, B-O, bobo.
B-O, bobo. Nah, kenapa sih harus mengulangnya sebanyak 3 kali? Jadi seperti tadi, bobo, motivator mengucapkan verbal bobo. Nah, yang pertama, anak masih belum mengerti. Nah, yang kedua, ketika motivator mengucapkan bobo, anak sudah tahu BO dibaca bobo. Tapi anak belum berani mengucapkannya. Nah, yang ketiga, anak sudah paham nih BO itu dibaca bobo dan anak sudah mulai berani mengucapkannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, itu ada jelaskan bagaimana agar anak tidak lupa saat diperkenalkan huruf simbol A, I, U, E, O. Jadi, pengenalan huruf simbol A, I, U, E, O ini tidak dikenalkan ke semua hurufnya dalam satu waktu atau secara sekaligus. Tapi pengenalan simbol hurufnya dimulai dari simbol huruf O terlebih dahulu, karena simbol huruf O ini ada di belakang. Biasanya anak-anak lebih mudah mengingat yang terakhir diucapkan. Kemudian kita bisa lanjut ke huruf A, lalu ke huruf I, lalu ke huruf U, dan yang terakhir ke huruf E. Tapi harus dengan satu syarat ya teman-teman. Si anak ini harus sudah terampil terlebih dahulu mengucapkan atau bisa mengarahkan atau mengetahui huruf O atau huruf sebelumnya. Nah, bagaimana cara pengenalan huruf simbolnya? Contoh ini kita mencontohkan yang simbol huruf O. Jadi kita bisa mengawali dengan berdialog umum terlebih dahulu agar si anak ini tertarik dengan modul pelangi. Jadi nanti itu ada modul pelangi. Kebetulan saya nggak punya, jadi saya jelaskan aja. Nah, di modul pelangi itu, pelangi A, I, U, E, O itu kita bisa menggunakan gambarnya yang ada di modul. Nah, yang kedua, saat anak sudah mulai tertarik, arahkan untuk menyebut dan menunjuk huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Nah, pengenalan diawali dengan menggunakan huruf O terlebih dahulu nih, karena huruf O ini ada di belakang huruf atau simbol A, I, U, E, O. Nah, pastikan si anak ini sudah mengenal dan sudah terampil dengan simbol huruf O. Baru kita bisa lanjut ke huruf berikutnya, yaitu A, I, U, dan yang terakhir E. Nah, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Saya mohon maaf kalau selama saya menjawab ada mungkin kata-kata saya yang kurang tepat atau mungkin ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.